Sekarang kalau ditanya siapa yang layak memimpin Jakarta, Anies pasti akan ikut dalam kompetisi ini dengan motif politis, bukan motif teknokratis. Karena di dalam benak publik, Anies itu adalah tokoh yang akan cari jejak tambahan untuk menuju 2029. Jadi hanya terbatas pada itu sebetulnya. Kalau kita berpikir, bisa nggak Anies jadi gubernur? Oh iya bisa, tapi dia mesti 2-3 periode ke depan. Dan bagi Anies itu nggak penting lagi, dia udah pernah jadi gubernur. Maka dia akan pakai statusnya dia hari ini untuk ke 2029, bukan untuk ke 2045 yang menuntun Jakarta tuh. Pengamat politik Rocky Gerung menunjukkan problem yang akan muncul jika mantan Capres Anies Baswedan maju di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024, yaitu akan dianggap hanya ingin jabatan bukan memimpin rakyat. Hal tersebut akan terjadi jika Anies Baswedan tidak menerangkan tujuannya maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena jika ingin memimpin rakyat setelah kalah Pilpres 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup melanjutkan kegiatan politiknya tanpa harus mengikuti kompetisi politik lagi atau mempunyai jabatan. Ini psikologi yang mesti kita terangkan tuh. Ada Sudirman Said yang juga teman Anies, teman kita sama-sama, yang memberi perspektif lain itu. Dan lebih mungkin sebetulnya kita menguji perspektifnya Sudirman Said. Kalau perspektif Anies kita udah ngerti. Jadi capaian-capaian Anies di DKI kemarin tidak boleh lagi dia ulangi sekedar untuk mencalonkan ulang. Lain kalau Anies belum pernah jadi gubernur DKI. Jadi bagi saya psikologi Anies itu adalah psikologi seseorang yang ingin menginvestasikan sesuatu di tempat yang udah pernah dia nikmati, dan itu saya kira kurang etis. Rocky mengatakan bahwa nantinya Anies hanya ingin punya jabatan politik, bukan untuk memimpin Jakarta. Sebab kalau ia ingin memimpin rakyat, mestinya ia teruskan kegiatan politiknya di luar sistem elektoral. Sehingga ketika Anies ingin menjadi gubernur lagi atau jadi menteri, hal itu bisa mengendapkan seluruh kemarahan publik selama Pilpres 2024, dan itu akan membutuhkan kesabaran diri dan kesadaran diri untuk mengendalikan ambisi politik. Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku mempertimbangkan berbagai dukungan dari masyarakat kepada dirinya untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Kabar terakhir, DPW PKS DKI Jakarta telah resmi mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Sudah resmi dan sudah bersurat sebagai aspirasi dari pengurus PKS DKI Jakarta yang disampaikan kepada DPP PKS. Kebijakan DPP, seluruh provinsi yang akan mengajukan calon gubernur diberikan kewenangan untuk menyampaikan calon-calonnya, baik dari internal maupun eksternal PKS, dan ruang itu diberikan juga kepada Kota Madia Kabupaten, dan kita menggunakan ruang itu, menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi DKI Jakarta. Ketua DPW Partai PKS Jakarta Khairuddin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan nama Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Kendati demikian, Khairuddin mengatakan saat ini usulan dari DPW PKS Jakarta yang mengusung Anies Baswedan masih menunggu keputusan DPP PKS terkait Pilkada 2024. Ia mengatakan belum final karena baru usulan DPW PKS ke DPP. Pimpinan akan memutuskan diterima atau ditolak. Mengapa kemudian mengusung Anies Baswedan di tengah pernyataan dari Presiden PKS yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa jangan degradasi Anies Baswedan nih untuk kembali ke daerah karena sudah dinilai menjadi tokoh nasional. Apa yang jadi pertimbangan DPW PKS Jakarta? Akhirnya bulat tadi, sudah bersurat bahkan mengusung Anies. Yang pertama, rekam jejak, ya. Dengan rekam jejak Pak Anies di periode pertama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 telah menorehkan prestasi yang luar biasa yang telah mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Sejauh ini, Khairuddin mengaku hanya nama Anies Baswedan yang masuk dalam usulan resmi DPP PKS Jakarta untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia juga menegaskan tidak ada nama bekas Menteri ESDM Sudirman Said yang masuk dalam usulan alternatif selain Anies. Yang kedua, perolehan Anies Baswedan dalam Pilpres DKI Jakarta yang 40% ini juga menjadi pertimbangan kita. Dan yang ketiga, tentu kita ingin melanjutkan program-program Pak Anies yang sudah dilaksanakan pada periode pertama 2017-2022 untuk dilanjutkan, ya, maju kotanya bahagia warganya,
pada periode 2024-2029. Sebelumnya, mantan calon presiden Anies Baswedan mengklaim sudah mendapatkan tawaran dari PKS, PKB, dan Nasdem untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Tiga partai itu adalah partai yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024. Ia mengaku kini tengah melihat aspirasi masyarakat. Anies juga bertanya dan meminta pandangan dari tokoh-tokoh senior, apakah akan mengambil kesempatan untuk meneruskan langkahnya di Jakarta. Kalau Anies memang maju, sepertinya memang wajib hukumnya menyertakan pendampingnya itu dari PKS, supaya PKS ini tegak lurus dan terus memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Karena per hari ini saya kira perasaan PKS, chemistry PKS itu memang tidak mungkin pindah ke lain hati, dan pastinya hanya kepada Anies Baswedan. Anies dalam berbagai event politik kita tahu adalah sosok yang masih mendapatkan tempat yang cukup kuat, ya, resultante dan penerimaan publiknya di Jakarta cukup luar biasa. Ini yang sepertinya membuat kenapa PKS per hari ini kemudian menyorongkan di PW PKS itu bahwa Anies adalah sebagai salah satu sosok yang sangat layak untuk mereka usung di Pilgub Jakarta,